Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya Pagi, hari Bu. ini? Pagi Bu, baik. Baik, Bu. Iya, Baik, Bu, baik. alhamdulillah kalau baik. Ibu berharap kalian semua dalam kondisi sehat. Maka dari itu, kalian harus bisa mematuhi keprotokolan kesehatan. Nah, bagaimana caranya? Yaitu misalnya mencuci tangan sesering mungkin ya, lalu menjaga jarak, lalu jangan lupa menggunakan masker ketika hendak bepergian. Oke, baik, berkaitan dengan hal tersebut, Ibu mau kalian sebagai peserta didik harus tetap semangat dalam kegiatan pembelajaran walaupun kita tidak secara tatap muka ya, hanya berdasarkan pada virtual saja ya. Untuk itu, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Berdoa dimulai. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, untuk kedepannya siswa yang belum bergabung bisa untuk bergabung dalam pembelajaran kita hari ini ya. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini ya. Kita lihat di sini oleh kalian, materi kita hari ini adalah untuk kompetensi dasarnya, yaitu yang 3.4 menganalisis dokumen administrasi transaksi pembelian, yang 4.4 membuat administrasi transaksi pembelian ya, bisa kalian perhatikan di sini. Lalu untuk indikator pencapaian kompetensinya ya, indikator pencapaian kompetensinya adalah yang pertama menjelaskan pengertian transaksi pembelian, lalu yang kedua menguraikan prosedur transaksi pembelian, lalu yang ketiga menguraikan dokumen transaksi pembelian. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini ya, yang akan kita pelajari hari ini. Nah, kalau kita lihat kalau kalian ingat kembali, bukti transaksi itu apa sih? Bukti transaksi adalah suatu bukti yang tertulis atau bukti setiap kegiatan transaksi. Oke, betul. Ternyata murid ibu di sini semuanya pintar, ingatannya masih bagus berarti ya. Untuk materi pembahasan yang sebelumnya yaitu mengenai bukti transaksi, di mana bukti transaksi adalah suatu bukti yang digunakan oleh suatu perusahaan yang berguna untuk nantinya seorang pimpinan perusahaan atau seorang tenaga akuntan menulis tentang pencatatan dalam kegiatan transaksi ya. Kira-kira pernah tidak kalian melihat contoh bukti transaksi yang ada di sini? Berupa struk pembayaran, berupa kwitansi, berupa nota kontan. Pernah ya? Nah, ini adalah ini adalah bukti transaksi yang sudah kita gunakan sehari-hari. Nah, biasanya kalian menyepelekan dengan struk pembayaran seperti ini ya. Kalau misalnya kalian belanja, pasti selain kalian mendapatkan barang dagangan, pasti kalian juga mendapatkan struk pembayaran. Nah, seharusnya struk pembayaran itu kalian cocokkan. Benar tidak ya? Apa barang yang sudah saya beli dengan yang tertera dalam struk pembayaran ini? Nah, kadang kan kita merasa sepele, langsung buang aja gitu kan. Nah, ini sebetulnya berbeda dengan kegiatan yang ada dalam suatu perusahaan, di mana contoh bukti transaksi ini seperti yang ada kwitansi, ada nota kontan, ada struk pembayaran. Ini sangat penting bagi kegiatan perusahaan. Untuk apa? Tentunya untuk mencatat kegiatan-kegiatan transaksi yang berkaitan dengan kegiatan transaksi dalam suatu perusahaan.
mengenai kegiatan transaksi pembelian ya. pembelian, Bu. Iya, betul. Tayangan transaksi pembelian. Nah, pengertiannya dari transaksi pembelian adalah suatu kegiatan untuk memperoleh barang dan atau jasa dengan cara memberikan balas jasa berupa sejumlah uang yang nilainya sama dengan barang atau jasa yang diperolehnya. Nah, itu adalah pengertian dari transaksi pembelian. Nah, selanjutnya jenis-jenis dari transaksi pembelian itu sendiri di sini diuraikan ada 9. Yang pertama yaitu adanya pembelian barang dagang, ya. Lalu yang kedua adanya retur pembelian, yang ketiga adanya penjualan barang dagang, yang keempat retur penjualan dan pengurangan harga, yang kelima adalah potongan penjualan, yang keenam adalah beban angkut pembelian, yang ketujuh adalah persediaan barang dagang, yang kedelapan yaitu pembayaran utang, dan yang terakhir adalah penerimaan piutang, ya. Untuk jenis-jenis dari transaksi pembelian itu sendiri. 4 dokumen transaksi pembelian yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Yang pertama yaitu adanya nota permintaan barang. Nah, kalian bisa perhatikan di sini. Nota permintaan barang ini formatnya adalah seperti ini. Nah, sampai di sini bisa dipahami tidak? Halo? Bisa, Bu. Oke. Iya. Aku Ya, gimana Lala? transaksi pembelian ini adalah kegiatan membeli suatu produk Ya. ataupun adapun penyediaan barang atau penjual dapat berupa perusahaan, perorangan maupun toko. Ya. Transaksi itu dibedakan menjadi dua, yaitu dilakukan secara tunai dan secara kredit. Iya, dilakukan secara tunai dan secara kredit. Gak ada, Bu. Ada, Bu, ada. Ya. Ada, Bu. Ya, untuk memahami materi yang sudah diberikan, lalu diminta untuk mengerjakan soal yang sudah disediakan dalam Google Formnya. Nah, sebetulnya untuk apa sih penilaian itu? Nah, kalau kita lihat di sini, untuk penilaian itu sebetulnya terdiri dari 3 macam, ya. Ada penilaian tentang afektif, tentang kognitif, dan tentang psikomotor. Yang bisa menyimpulkan untuk kegiatan pembelajaran materi kita hari ini. Silakan. Saya, Bu. Ya, silakan. Dalam materi ini kita membahas mengenai pengertian transaksi pembelian, Ya. jenis-jenis transaksi pembelian, dan dokumen-dokumen dari kegiatan transaksi pembelian. Oke, terima kasih untuk Muhammad Rizky ya. Untuk hari ini, untuk hari ini yang kita bahas materinya adalah yang pertama, apa sih pengertian dari transaksi pembelian itu? Ya, lalu yang kedua, jenis-jenisnya berapa macam dalam kegiatan transaksi pembelian, ya. Yang ketiga yaitu mengenai dokumen-dokumen yang ada dalam kegiatan transaksi pembelian. Ya, seperti itu ya, bisa dipahami ya. Oke, baik. Ya, baiklah, untuk materi pada pertemuan hari ini sudah Ibu cukupkan. Lalu Ibu minta kalian memahami dulu materi yang akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya, yaitu mengenai kegiatan transaksi penjualan, ya, kegiatan transaksi penjualan yang ada dalam suatu perusahaan. Kalian bisa pahami terlebih dahulu sebelum beranjak ke pertemuan berikutnya, ya. Oke, untuk hari ini pembelajaran sudah selesai. Mari kita mengucapkan sama-sama dengan kata alhamdulillahirabbil alamin. Ya, silakan ketua kelas untuk kembali memimpin doa supaya materi hari ini bisa kita terima dengan baik, supaya kegiatan kita bermanfaat. Ya, silakan ketua kelas memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Doa dimulai. Amin. Berdoa. Baik, ucap salam. Assalamualaikum. Oke, sekian dari Ibu. Tetap selalu mematuhi keprotokolan kesehatan yang ada, yaitu dengan menjaga jarak, mencuci tangan sesering mungkin, dan jangan lupa menggunakan masker apabila kita sedang bepergian, ya.
Diakhiri, semoga materi hari ini bermanfaat. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Diakhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Udahan.